Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Faisya Niki Sahira, biasa dipanggil Niki dengan nomor NPM 2406359992 dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia angkatan tahun 2024. Pada video kali ini saya akan melakukan review singkat mengenai film ini dan juga menjelaskan bagaimana gambaran besar mengenai film ini beserta tokoh-tokohnya. Dan filmnya adalah Woman from the Rhode Island. Fun fact-nya, untuk film ini telah memenangkan 4 penghargaan dari perfilman Indonesia dan dipilih sebagai perwakilan dari film Indonesia untuk maju ke nominasi Oscar. Yang berarti di mana film ini sungguh bagus, memiliki pesan moral yang bagus dan juga alur cerita yang menarik. Untuk sinopsis lengkapnya mengenai film ini adalah menceritakan tentang salah satu tokoh yang bernama Martha. Martha merupakan sosok perempuan yang berasal dari keluarga sederhana yang ia merantau kerja ke luar negeri atau ke Malaysia untuk mencari nafkah. Tapi justru di Malaysia itu dia mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Di Malaysia itu justru dia menghadapi kekerasan seksual dan pelecehan seksual, dimana itu mengganggu psikologis dari si Martha karena Martha merasakan hidupnya tidak aman dan juga tidak bisa mengekspresikan bebas kemauan dari diri dia sendiri. Suatu hari ayah Martha ini meninggal, kemudian Martha balik lagi ke Indonesia, dan di Indonesia dia mengalami kejadian serupa juga, mengalami banyak kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan ketidakadilan bagi hidupnya, bukan hanya bagi Martha tetapi juga bagi keluarganya, bagi ibunya, bagi adik-adiknya juga. Sebuah keadilan di mana yang salah itu adalah dari pihak laki-laki, tetapi justru Martanya yang disalahkan. Oleh karena itu di sini bisa dilihat adanya ketidaksetaraan gender dan lebih sosial itu lebih condong membela pihak laki-laki jika ada sesuatu yang salah. Justru pihak perempuannya yang disalahkan. Nah, namun justru sosok Martha ini pantang menyerah, tidak menyerah begitu saja. Ia berani untuk menyuarakan ketidakadilan, dia berani untuk berkorban, dia berani untuk membela nama baiknya, juga dia berani untuk bicara, speak up mengenai dia mendapatkan kekerasan seksual. Nah, selain itu bagi saya Martha ini merupakan gambaran dari banyaknya perempuan di dunia nyata, bahwa banyak perempuan yang harus berjuang sendiri, banyak perempuan yang harus kuat, bahkan ketika tidak ada satupun yang melindungi. Kemudian juga Martha ini cukup menyentuh diri saya ketika dia memilih untuk tetap bertahan, bukan karena Martha ini tidak memiliki pilihan, tetapi karena ia punya tanggung jawab, terutama kepada anaknya. Martha ini meskipun harus hidup penuh dengan luka, tetapi ia tidak pernah menyerah kepada luka itu. Juga justru kagum ya terhadap sosok Martha, karena jika saya sendiri yang mengalami sebagai Martha, mungkin saya tidak akan sekuat Martha, mungkin saya juga akan merasakan marah, saya akan merasakan takut. Tapi karena saya terinspirasi dari Martha, dimana jika saya mengalami posisi itu, saya tidak boleh tinggal diam saja, saya juga harus berani untuk menyuarakan ketidakadilan dan berani menyuarakan kebenaran yang sesungguhnya terjadi itu seperti apa. Juga saya kagum dengan pola pikir Martha, di mana Martha itu menemukan cara untuk bangkit, bukan hanya diam tapi juga dia bangkit meskipun secara perlahan. Martha itu berani untuk mengambil langkah keluar dari situasi yang rumit ya, situasi yang justru menghancurkan dirinya sendiri. Saya benar-benar merasa bahwa di film inilah diajarkan bagaimana keberanian yang paling manusiawi. Selain itu juga untuk film ini so far mengajarkan dan akan membuat penontonnya merasakan empati ya, karena ketika kita menonton film ini kita akan banyak merasakan kasihan terhadap tokoh-tokohnya, salah satunya kepada Martha. Dari film ini empati kita akan dilatih untuk kita bisa merasakan gimana sih posisinya Martha itu, dan seandainya kita merupakan sosok temannya atau sosok tetangganya, mungkin untuk gimana sih cara kita bersikap. Pastinya ketika kita menonton film ini kita akan gregetan sendiri jika kita membayangkan kita berada di situasi lingkungannya Martha, ya gimana caranya kita sebagai sosok terdekatnya Martha mungkin bisa bersikap untuk membantu Martha nih, bukan hanya tinggal diam atau bahkan justru memojokkan Martha, karena menurut saya itu adalah sebuah tindakan yang salah. Menurut saya kita harus bisa mendengarkan dari berbagai perspektif, kemudian juga mendengarkan tanpa menghakimi, karena kita tidak pernah tahu sesungguhnya kehidupan orang lain itu seperti apa. Dalam ini tuh kita benar-benar diajarkan untuk bersikap berempati ya, gimana caranya kita bisa ikut turut perhatian dan ikut turut bisa menyaksikan dari keadaan dua POV yang sebenarnya terjadi itu seperti apa. Film ini memperlihatkan bagaimana banyak keadaan di dunia ini yang seringkali gagal memberikan ruang aman bagi korban. Korban tuh justru merasa takut, merasa tertekan, bukannya merasa aman. Tetapi juga di sisi lain, film ini juga mengingatkan bahwa
banyak perubahan-perubahan yang bisa terjadi meskipun itu dimulai dari hal-hal kecil. Contohnya adalah dengan cara memperlakukan orang lain secara hormat ya. Ada salah satu tokoh yang tetap menghormati Martha, keberanian kita mendengarkan cerita dari pihak korban bukan hanya dari pihak pelaku, dan juga kita harus tidak menghakimi atau berprasangka buruk. Sebagai penonton, saya juga merasakan film ini tuh menyentuh sesuatu yang lebih mendalam ya, semacam ajakan untuk melihat kembali diri sendiri. Apakah saya memang sudah cukup peka keadaan sekitar saya? Atau justru malahan kita, atau bahkan diri saya itu justru menutup mata jika ada hal-hal yang terjadi seperti kondisi Martha. Martha membuat saya sadar bahwa keberanian dan empati itu tidak datang dalam bentuk besar, tetapi muncul dalam hal-hal kecil seperti dimana bertahan, dimana bisa menemani orang, dimana bisa menatap orang tuh dengan penuh hormat, karena gimana pun juga orang adalah manusia. Bagi saya, film Woman from the Rhode Island ini bukan sekedar film tentang penderitaan seorang perempuan doang, tetapi juga film yang mengajarkan kita gimana perjalanan menemukan martabat dan kedamaian diri sendiri setelah kehilangan banyak hal. Selain itu, untuk notes-nya adalah kita semua lahir dari kelamin yang berdarah, dan saya sangat suka banget itu karena itu sangat relevan. Laki-laki waras akan melukai hati perempuan karena ketemu semua lahir dari kelamin yang berdarah. Perjuangan seorang ibu tidak akan pernah cukup bagi anaknya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.